Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah dan rahmat-Nya lah kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan yang begitu banyak. Tak lupa pula kita haturkan salam serta salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, suri tauladan bagi kita semua. Adapun pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang ICT sebagai alat bantu manajemen sekolah. Namun, sebelum saya menjelaskan materi tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Fadlia, mahasiswa jurusan Administrasi Pendidikan, kelas 02 Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar, dengan NIM 210403501028. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang ICT sebagai alat bantu manajemen sekolah. Adapun sub pembahasan pada materi kali ini, yang pertama yaitu pengertian ICT sebagai alat bantu manajemen sekolah. Yang kedua, ICT sebagai alat bantu manajemen sekolah. Yang ketiga, manfaat sistem informasi berbasis ICT di sekolah untuk guru dan karyawan. Yang keempat, manfaat sistem informasi berbasis ICT untuk orang tua dan siswa. Dan yang kelima, pengembangan penguasaan ICT. Sebelum saya menjelaskan tentang pengertian ICT sebagai alat bantu manajemen sekolah, perlu kita ketahui apa itu teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berupa hardware, software, dan usware yang digunakan untuk memperoleh, mengirimkan, mengelola, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna untuk memperoleh suatu informasi yang berkualitas. Teknologi, informasi, dan komunikasi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Teknologi informasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Maka itu, teknologi informasi dan komunikasi dikatakan sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang mengandung pengertian secara luas ialah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, dan pengelolaan serta transfer pemindahan informasi antar media. Adapun pengertian manajemen sekolah yaitu manajemen berbasis sekolah. Itu sendiri adalah tersedianya saluran atau sarana yang dapat dipakai menyiarkan program pendidikan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pada tingkat di sekolah. Yang kedua, peran ICT dalam sistem informasi manajemen berbasis sekolah. Sistem informasi manajemen berbasis sekolah adalah sistem yang secara terpadu mengaitkan manusia dan juga mesin atau peralatan untuk menyajikan informasi guna mendukung pimpinan organisasi atau lembaga dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini dilakukan pada tingkat sekolah. Adapun unsur-unsur sistem informasi manajemen berbasis ICT yaitu yang pertama, data dan informasi. Data dalam dunia komputer atau dalam dunia manajemen adalah segala sesuatu yang disimpan di dalam memori menurut format tertentu, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang diterima oleh akal pikiran penerima informasi yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan. Yang kedua, pendekatan sistem. Adapun pendekatan sistem yaitu upaya untuk melakukan pemecahan masalah yang dilakukan dengan melihat masalah yang ada secara keseluruhan atau menyeluruh dan melakukan analisis secara sistem. Yang ketiga, proses pengolahan data. Proses pengolahan data merupakan sebuah proses manipulasi data untuk menjadi sebuah informasi
pengolahan data terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu pencarian data, pengumpulan data, pemeliharaan data, pemeriksaan data, perbandingan data, pemilihan data, peringkasan data, dan penggunaan data, atau lebih singkatnya yaitu input, proses, dan output. Yang keempat yaitu peralatan komputer dan internet. Peralatan berupa komputer dan internet merupakan penunjang yang digunakan untuk menunjang atau melakukan aktivitas mengelola informasi dan data yang ada, sehingga peralatan berupa komputer dan internet sangat dibutuhkan. Jika tidak ada, maka pengelolaan informasi sebuah sistem tidak akan berjalan dengan baik. Yang kedua, ciri-ciri utama sistem informasi manajemen berbasis ICT di sekolah antara lain sebagai berikut, yaitu berorientasi pada manajemen organisasi. Yang kedua, perancangan dan operasionalisasinya berdasarkan arahan manajemen atau administrator. Program sistem informasi manajemen terpadu dengan program lainnya, menggunakan jaringan dan alur data yang standar. Yang berikutnya itu sistem informasi mencakup perencanaan menyeluruh dari organisasi tersebut. Sistem informasi juga menggunakan kerangka konsep atau subsistem untuk persoalan manajemen, menggunakan database terpusat dan terpadu untuk meningkatkan kualitas. Yang berikutnya adalah prinsip yang mendasari sistem informasi manajemen adalah yaitu yang pertama relevansi. Informasi yang ada memiliki nilai kemanfaatan yang sesuai dengan kebutuhan oleh pemakainya. Informasi memiliki tingkat relevansitas yang berbeda tergantung pada tingkat pemakai, yaitu kemampuan. Relevansi juga diartikan sebagai kaitan yang berhubungan dengan pokok masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua, fleksibilitas. Yang dimaksud dengan fleksibilitas yaitu indikatornya keberhasilan manajemen, yaitu indikator tersebut berubah mengikuti kemajuan zaman dan manajemen modern. Artinya, fleksibilitas adalah informasi dalam sistem informasi manajemen ini bersifat mengikuti kemajuan zaman atau perkembangan zaman. Yang ketiga yaitu efektivitas, adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuannya yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil atau informasi yang berhasil disampaikan kepada orang yang membutuhkan informasi tersebut, maka suatu kegiatan tersebut dianggap semakin efektif. Yang keempat, efisiensi, yaitu rasio antara perbandingan antara hasil-hasil yang dicapai dalam pekerjaan dan pelayanan dengan sumber-sumber seperti pikiran, tenaga, waktu, bahan, peralatan, dan biaya yang digunakan dalam mencapai hasil tersebut. Artinya, hasil yang digunakan baik, tetapi tenaga yang dikeluarkan seminimal mungkin. Yang berikutnya yaitu kontinuitas, yaitu pengelolaan risiko untuk memastikan tetap berjalannya fungsi-fungsi penting dalam keadaan gangguan dan proses pemulihan yang efektif atau berkelanjutan. Yang berikutnya komprehensif, yang berarti bersifat menyeluruh, teliti, dan meliputi banyak hal. Istilah komprehensif digunakan untuk menyatakan keadaan di mana sesuatu dapat menjelaskan keterangan secara lengkap, luas, serta memberikan informasi yang lebih, dan keterpaduan. Artinya, sistem informasi yang ada atau yang diberikan memiliki keterpaduan dengan sistem yang lainnya atau saling melengkapi satu sama lain. Yang berikutnya yaitu perencanaan sistem informasi manajemen di sekolah. Seperti pada umumnya, sistem informasi manajemen terdiri dari input, proses, dan output. Apabila unsur-unsur tersebut diterapkan pada sekolah, maka akan terlihat sebagai berikut.
Input terdiri atas kurikulum, kesiswaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dan hubungan masyarakat, serta keuangan. Proses ialah suatu hal yang dapat dilakukan dengan manual atau bantuan komputer. Proses manual dengan cara konvensional, sedangkan proses dengan bantuan komputer mempersyaratkan kondisi tertentu, yakni seperti adanya struktur organisasi dan prosedur yang pasti, tersedianya data, tersedianya peralatan yang memadai, adanya pengelolaan dan pemeliharaan sistem. Dan berikutnya adalah output, yaitu hasil, di mana hasil di sini yaitu lulusan-lulusan yang berkualitas yang didapatkan dari input dan proses yang baik. Yang berikutnya yaitu orang-orang yang terlibat dalam menangani sistem informasi manajemen. Antara lain yaitu yang pertama, sistem analisis atau desainer, yaitu orang yang menganalisis masalah dalam suatu intuisi atau lembaga. Yang kedua, pemprogram, yaitu orang yang menyusun program komputer sesuai dengan keinginan dan arahan dari desainer. Yang ketiga, pustakawan, yaitu orang yang menangani, menyimpan, dan mengkategorikan data. Yang keempat, teknisi. Teknisi yaitu orang yang merawat perangkat keras dan jaringan komputer. Yang kelima, operator, yaitu orang yang bertugas memasukkan atau menginput file serta merawat berkas atau file tersebut. Peran ICT ini dalam sistem informasi manajemen sangatlah vital, karena tanpa ICT, sistem informasi manajemen tidak akan berjalan sesuai dengan harapan. ICT sebagai alat bantu manajemen sekolah, yaitu manajemen yang terkait dengan perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan pada tingkat sekolah tersebut. Adapun fungsi-fungsi tersebut dapat dibantu dengan pemanfaatan ICT. Misalnya, melalui program aplikasi pengolah kata, dapat membuat dokumen-dokumen perencanaan sekolah. Sistem informasi manajemen sekolah dapat dibuat sebagai sumber informasi untuk mempermudah akses informasi tentang sekolah tersebut. Melalui Jardiknas akan terbangun komunikasi antar sekolah yang memudahkan pihak atau warga serta masyarakat sekolah tersebut. Contoh lainnya yaitu melalui CCTV saat ini dapat dimanfaatkan oleh manajemen sekolah sebagai salah satu bentuk dari pengawasan pembelajaran dan pengawasan lainnya. Adapun manfaat dan tujuan sistem informasi manajemen berbasis ICT di sekolah ini dirasakan oleh guru dan karyawan, yaitu yang pertama adalah pihak sekolah dapat dengan mudah dalam mengelola data-data siswa, guru, dan karyawan sekolah, karena data tersebut tersentralisasi dengan baik dan tertata dengan baik. Yang kedua, pihak sekolah mudah dalam melakukan tugas manajemen, pengaturan administrasi, dan juga kurikulum sekolah. Yang ketiga, lebih efisien dalam menerapkan standar operasional sekolah. Yang keempat, memudahkan absensi bagi guru dan karyawan sekolah. Yang kelima, memudahkan ketika ada pengumuman yang akan disampaikan kepada masyarakat sekolah. Yang keenam, mempermudah guru dalam melakukan ujian, karena dengan sistem informasi manajemen sekolah, guru hanya perlu mengupload soal dan jawaban siswa yang akan dinilai secara otomatis oleh sistem, dan juga meningkatkan kredibilitas sekolah. Tak hanya pihak karyawan dan guru yang dapat merasakan manfaat dari sistem informasi manajemen berbasis ICT di sekolah ini, manfaat sistem informasi dan manajemen berbasis ICT juga dapat dirasakan oleh siswa dan orang tua siswanya. Di antaranya yaitu mempermudah wali siswa melihat data presensi atau absensi anaknya. Yang kedua, mempermudah orang tua siswa dalam memantau nilai mereka. Yang ketiga, kemudahan mendapatkan informasi yang disampaikan oleh pihak sekolah. Yang keempat, membantu siswa untuk belajar secara mandiri.
Yang kelima, siswa dapat belajar dengan fleksibel dimanapun dan kapanpun. Yang keenam, siswa dapat mengakses buku dan sumber ilmu pengetahuan di perpustakaan, buku digital, dan juga video pembelajaran yang tersedia secara online, serta dapat menambah literatur atau sumber belajar untuk siswa. Berikutnya yaitu perkembangan penguasaan ICT. Perkembangan penguasaan ICT dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan kemajuan di bidang teknologi komunikasi dan informasi saat ini telah begitu pesat. Maka mau tak mau juga harus terlibat dalam maju mundurnya penguasaan iptek. Untuk mencapai itu dilakukan dalam salah satu bentuk dari tujuan arah programnya, yaitu penguasaan teknologi komputer pada sivitas akademik. Arah penguasaan teknologi komputer sivitas akademik adalah dimaksudkan untuk yang pertama menentukan keberhasilan proses pembelajaran, administrasi akademik dan administrasi keuangan. Yang kedua, mempercepat peningkatan kecerdasan dan kemampuan sivitas akademik pada teknologi komputer. Dan yang ketiga, untuk mempercepat proses pembaharuan di bidang administrasi akademik dan administrasi keuangan. Pesatnya perkembangan teknologi informasi, khususnya internet, memungkinkan pengembangan layanan informasi di segala bidang, salah satunya pada bidang manajemen sekolah. Itulah tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Dan adapun dari penjelasan yang telah saya paparkan, dapat saya tarik kesimpulan bahwa teknologi informasi dan komunikasi atau ICT adalah segala hal yang berkaitan dengan pemanfaatan komputer untuk mengelola informasi dan sebagai alat bantu pembelajaran serta sebagai sumber informasi bagi guru dan siswa, karyawan dan orang tua. Teknologi informasi komunikasi atau ICT juga memiliki peran yang strategis dalam segala bidang, terutama dalam bidang pendidikan, yaitu sebagai gudang ilmu pengetahuan, alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, dan standar kompetensi, khususnya yang berkaitan dengan ICT sebagai alat bantu manajemen sekolah. Kekurangan dan hambatan yang ada dalam proses pembelajaran dapat diatasi dengan pemanfaatan perkembangan ICT. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.